Salam Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Okay everyone, nice to meet you again with Mrs. Haryati in event semester in English learning program in Skapsa official studio. Well, before that I would like to welcome you all in a new year 2021. I wish you all in the best wishes in daily life. Okay everyone, I would like to share to you all today about the most interesting material. What is that? That is telephoning. Okay, let's see a video. Baiklah everyone, untuk hari ini kita membahas materi yang paling menarik, yaitu telephoning. Kenapa dikatakan menarik? Karena setiap hari semua siswa, bahkan kita semuanya sering menggunakan telepon dalam kehidupan sehari-hari. Telepon dengan temannya, atau telepon dengan keluarga, dengan bapak, ibu guru, dan sebagainya. Nah, seperti apakah pembelajarannya? Yang pertama, sebelumnya kita masuk ke materi yang lebih detail, saya akan menjelaskan juga tentang tujuan dari pembelajaran ini. Di akhir pembelajaran ini, nanti siswa diharapkan untuk mampu membuat dan juga menerima sebuah panggilan dengan menggunakan cara yang formal, using formal phrases for the telephone. And then the second, take short message, harus mampu mencatat pesan singkat dari sebuah telepon. Kemudian the third is use adjective clause, ini mampu untuk menggunakan atau mengekspresikan kata penghubung adjektif atau kata sifat. Kemudian the fourth is reported speech, itu mampu untuk menirukan kembali penutur aslinya atau pemesan aslinya. Jadi bagaimana kalau kita mau mencatat sebuah pemesanan atau sebuah pesan, itu tidak boleh katakanlah misalnya nanti suruh telepon kembali ya. Nah, kalian ngomongnya nanti suruh telepon kembali, itu salah. Tapi pesannya ditulis. Nah, dia diminta untuk menelpon kembali atau menelpon balik, misalnya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, sebelum kita masuk ke percakapan atau ungkapan-ungkapan dalam materi telepon, akan saya berikan ini vocab atau kosakata yang sering digunakan dalam berkomunikasi melalui telepon. Yang pertama, kalian pasti akan sering menjumpai call, kata call. What is call? Call adalah memanggil. Kemudian caller, caller itu berasal dari kata call, kemudian ditambahi dengan er, itu adalah pemanggil atau penelpon. Kemudian yang ketiga, receive. Receive itu menerima. Kemudian yang keempat adalah receiver. Receiver itu berasal dari kata receive tadi, sama dengan call, caller, receive, receiver, itu penerima. Kemudian yang kelima adalah speaking, berbicara. And then answer, menjawab atau merespon. Nah, ini yang ketujuh. Biasanya ada kata hold on, just moment. Hold on itu bukan berarti memegang, tetapi menunggu sebentar. Biasanya kita akan menyambungkan kepada seseorang yang ditelepon. Kita mesti harus memberikan sebuah ungkapan hold on supaya tidak ditutup. Kemudian yang kedelapan adalah engaged atau busy. Busy itu berarti sedang sibuk, nada sibuk. Kemudian kesembilan adalah callback. Callback adalah telepon balik. Kadang-kadang kalau ada teleponnya sedang sibuk, nah apa sebenarnya yang harus kita sampaikan? Atau mungkin ada pesan suruh telepon kembali atau bagaimana. Kemudian yang ke-10 adalah wrong number. Wrong number itu salah nomor. Kadang-kadang kita langsung mencet, ternyata orangnya
yang kita tuju itu salah. Nah, itu namanya wrong number. Kemudian next, leave message. Leave message ini jika penelpon ini tidak ketemu dengan orang yang ditelepon, maka nanti seorang operator akan menanyakan atau mungkin meminta untuk meninggalkan pesan. Nah, ini ada beberapa ungkapan. There are some expressions dealing with making and receiving a call or telephone and respond to this expression. Ada beberapa ungkapan yang terkait dengan membuat panggilan dan juga menerima sebuah panggilan dan meresponnya. Ini ada beberapa. Untuk yang pertama adalah how to answer the phone. Bagaimana caranya kita menjawab sebuah panggilan. Kalau ada telepon berdering satu kali, jangan diangkat dulu. Kalau secara formal seperti itu, jadi kita harus menunggu sampai 3 kali dering baru kita angkat. Setelah kita angkat, apa yang harus kita sampaikan? What can we say? Kita harus mengatakan dengan good morning, Mr. Smith's office. Good morning, Mr. Smith's office. Disapa dengan selamat pagi, dengan kantor Bapak Smith. Atau bisa juga hello, this is Tania speaking. Supaya nanti lebih jelas ini dengan siapa yang berbicara. Oke, the second, asking who the caller is. Bagaimana caranya kita mengetahui siapa pemangilnya atau siapa yang menelpon. Biasanya kita dengan menggunakan ungkapan who is speaking please, who is speaking please, who is calling please, or you can say may or could I have your name, could I have your phone number please. Nah, kalau yang di sini ditanyakan maaf dengan siapa kami berbicara, atau maaf siapa yang memanggil, atau maaf bisa kami tahu nama Anda, atau di sini maaf bisa saya tahu nomor telepon Anda. Nah, ini adalah sebuah ungkapan bagaimana caranya kita meminta siapa sebenarnya yang memanggil atau yang menelpon. And then the third, yang ketiga, kalau kita sedang menelpon kepada seseorang, ternyata itu salah nomor. Nah, bagaimanakah caranya kita mengungkapkan kalau ada salah nomor? Atau langsung kita tutup saja? Pasti tidak, kan? Nah, seperti ini ungkapannya. Yang pertama adalah sorry, you have the wrong number. Sorry, you dial the wrong number. Sorry, wrong number. Maaf, salah sambung, atau maaf, salah nomor. Nah, ini kalian bisa menggunakan salah satu dari ungkapan ini. Choose one of them. Kemudian untuk ungkapan yang keempat adalah expressing the name of someone who wants to talk to. Nah, sekarang bagaimanakah ungkapan untuk nama seseorang yang ingin kita tuju atau yang ingin kita ingin berbicara? Caranya bagaimana? Yang pertama di sini, good morning, may I speak to Mr. Smith please? Selamat pagi, maaf apakah saya bisa berbicara dengan Mr. Smith? Atau bisa juga I'd like to speak to Tania please. Saya mau berbicara dengan Tania. Atau bisa juga you can say may I talk to. May I talk to. Maaf, apakah saya boleh bicara dengan bla bla bla. Nah, bla 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 di sini bisa diisi dengan fill in the name of the person. Jadi diisi dengan nama seseorang yang dicari. Itu beberapa ungkapan untuk bisa menemukan orang atau nama orang yang dituju. Kemudian yang kelima,
adalah asking someone to hold the line. Asking someone to hold the line. Bagaimana caranya meminta seseorang di saat kita sedang mencarikan atau menghubungkan kepada orang yang dituju. Pasti nanti kita meminta untuk caller atau pemanggil untuk menunggu sebentar. Jangan dibiarkan saja atau dibiarkan begitu saja. Jadi di saat kita masih sedang menghubungkan, jadi kita harus meminta seseorang untuk menunggu sebentar. Nah, bagaimana ekspresinya dalam bahasa Inggris? Here you are. One moment please. One moment please, sebentar. Hold the line, will you? Hold the line, will you? Nah, one moment di sini dengan hold the line ini sama. Jadi bisa ditunggu sebentar atau hold on please, ini juga bisa. Jadi jangan sampai nanti langsung ditinggal untuk menghubungkan ke orang lain terus dibiarkan lama, nanti lama-lama akan ditutup. Itu caranya bagaimana untuk meminta seseorang untuk menunggu sebentar. Oke everyone, kita lanjutkan. Untuk ungkapan yang berikutnya adalah the caller speaks to the person concerned. The caller speaks to the person concerned. Maksudnya pemanggil ini bisa langsung ketemu dengan orang yang dituju. Maka dari itu ungkapannya di sini ada yes speaking. Oh ya, ini sedang berbicara. I'm here. I'm here. Oh ya, saya ada di sini. Di saat kita bertelepon, nah orangnya itulah yang menerima, yang kita tuju yang menerima. Jadi nanti ungkapannya seperti ini. Bisa dipahami ya? Oke, next. Ungkapan berikutnya adalah leave message. Leaving message. Leaving message ini adalah meninggalkan sebuah pesan. Pastinya kalau seseorang mencari orang yang dituju tidak ada, maka kita mesti harus meninggalkan sebuah pemesanan. Nah, ini untuk callernya ini harus menggunakan ungkapan seperti ini. Could you take a message for me please? Could you take a message for me please? Oh ya, bisa dicatat pesan saya. Kemudian bisa juga could you put me through to titik-titik. Nah, ini titik-titik diisi dengan seseorang yang dicari. Kemudian could you ask Mr. bla 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 to call back? Could you ask Mr. bla 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 to call back? Oh ya, bisa minta Bapak titik-titik atau Bapak Smith untuk menelpon balik. Kemudian receiver, penerima, ini akan mengatakan would you like to leave a message? Would you like to leave a message? Or you can say, may I have a message please? Berikutnya, the line is busy. The line is busy. Pada saat jaringan sedang sibuk atau nada sibuk, jadi kita harus menggunakan ungkapan seperti ini. Sorry, the line is busy. Please call back later. Please call back later. Maaf, nada sedang sibuk atau jaringan sibuk, silahkan nanti telepon balik atau telepon lagi. Kemudian juga bisa sorry, the line is engaged. The line is engaged. Sama saja. Just a moment please. Oh ya, bisa ditunggu sebentar. Or you can say, would you mind to holding the phone for a moment? Oh ya, kalau tidak keberatan, bisa ditunggu sebentar. Do you want to hold or call back later? Oh ya, bisa ditunggu sebentar atau mungkin nanti bisa telepon balik. Ya, jadi bisa ungkapannya seperti itu. Kemudian next, yang ke-9 adalah closing the phone. Bagaimana caranya kita menutup pembicaraan dalam telepon. Jadi jangan langsung ditutup jerat seperti itu, tapi kita harus menggunakan sebuah ungkapan yang sopan, terutama kalau kita berada di kantor atau mungkin di perusahaan. Nah, seperti ini di example.
thank you for your call. Terima kasih atas panggilannya. Or you can say, thanks for calling. Oke, paham ya? Do you understand anak-anak semuanya? Ini materi yang sangat gampang sekali bagi kalian. Jadi sering sekali kalian melakukannya setiap hari. Nah, pastinya nanti dalam bahasa Inggris karena sudah tahu vocabulary atau kosakata, jadi kalian nanti pasti akan cepat bisa. Itu harapan dari saya. Nah, ini akan saya berikan contoh dialognya ya di dalam bahasa Inggris. Ini conversation-nya seperti apa. Nanti setelah itu kalian membuat sendiri. Dialog satu ini sedang mencari seseorang, tapi orangnya tidak ada dan tidak meninggalkan pesan apa-apa. Oke, contohnya seperti ini. Hello, is this 7272105? Oh ya, ini halo, apakah ini nomor 7272105? Oh, that's right. Can I help you? Oh ya, ini benar. Ada yang bisa kami bantu? Well, I would like to speak to Jenny, please. Bisa kami berbicara dengan Jenny? Oh, sorry. She's out now. Do you want to leave a message? Do you want to leave a message? Oh ya, dia sedang keluar. Apakah ada pesan? No, thank you. I'll call back later. Maaf, saya tidak ada. Maaf, nanti akan saya telepon balik. Ini dialog yang pertama. Kemudian untuk dialog yang kedua, oke, let me show you. Ini merupakan suatu percakapan sebuah telepon dengan seorang operator. Oke, good morning operator section. May I help you? Selamat pagi dengan operator section. Ada yang bisa kami bantu? Good morning. Could I speak to Mr. Brown? Selamat pagi, apakah saya bisa bicara dengan Mr. Brown atau Tuan Brown? May I know your name? Nah, disinilah kalian baru mengetahui nanti di sini ungkapan tadi bagaimana caranya kita bisa mengidentify nama seseorang yang memanggil supaya kita nanti juga bisa menjelaskan kepada yang dituju. May I know your name? Oke. This is Thomas Jerry from Wijaya Computer. Nah, ini namanya ternyata Thomas Jerry dari Wijaya Computer. Hold on please. Nah, ini juga ada sebuah ungkapan tadi bagaimana caranya kita meminta seseorang untuk menunggu sebuah panggilan. Hold on please. Alright. I'm sorry Mr. Brown is having a meeting. Oh sorry, maaf. Bapak atau Tuan Brown ini sedang ada meeting atau sedang rapat. Apakah bisa meninggalkan pesan? Yes, please ask her to call me back after the meeting. Nah, ini kalau yang ini ada pesan. Kalau yang tadi yang pertama tidak ada. Tapi yang ini ada pesan. Yes, please ask her. Berarti oh ya, tolong sampaikan kepada dia untuk telepon balik setelah rapat atau setelah meeting. Alright sir, may I have your phone number? Oke, bisa saya minta nomor teleponnya? Sure, tentu. It's 081-337-7939. Oke, tentu ini nomornya 081333727939. It's 081-333-727-939. Anything else? Nah, kalau sudah diberitahu atau sudah disampaikan nomor handphonenya, maka seorang operator harus mengulang kembali
Jadi jangan sampai nanti ada suatu kesalahan sehingga tidak bisa nyambung. Kemudian berikutnya, no thank you, ini ditawari kembali, apakah ada lagi yang bisa kami bantu? Oh tidak. Okay sir, I will give her your message. Saya akan sampaikan pesan Anda atau pesan Bapak. Thank you, terima kasih, you're welcome. Ini adalah 2 contoh percakapan di dalam telepon. Kemudian berikutnya, nah ini giliran kalian di rumah. Nanti kalian membuat sebuah dialog. Nah, please make a dialogue on the telephone based on the following expressions. Then send to Google Classroom. Silakan kalian membuat dialog. Nanti ditulis saja dialog di dalam telepon. Nanti kalian mau dialog yang salah nomor atau yang mencari seseorang tapi tidak ada, kemudian meninggalkan pesan, atau mungkin tidak meninggalkan pesan. Nah, silahkan dibuat sendiri, jangan menyontek atau istilahnya jangan jiplak yang ada, dialog yang ada di dalam slide ini. Kalian membuat sendiri, kemudian dikirim ke Google Classroom. Ya, jangan lupa itu, dan dikerjakan. Saya beri waktu sampai nanti jam 8 malam. Okay, that's all for today's video or today's material. Thank you very much for your attention. See you.